Baik, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir dalam kegiatan diskusi hari ini dalam rangka penugasan agenda kita yang ketiga. Adapun diskusi kita kali ini terkait dengan isu aktual dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Jadi smart governance ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Salah satu bentuk penerapan smart governance ini adalah sistem pelayanan berbasis elektronik. Jadi oleh sebab itu kita akan membahas mengenai sistem pelayanan berbasis elektronik. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu sistem pelayanan berbasis elektronik? Boleh dari rekan-rekan? Ya Kang, saya mau menambahkan mengenai sistem pelayanan berbasis elektronik ini. Jadi sistem pelayanan ini adalah sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Jadi menurut saya sistem ini sudah sangat sesuai diterapkan khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0. Nah, Kang, adapun tujuan dari sistem pelayanan ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dan selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Seperti itu, Kang. Oke, tadi sudah disampaikan ya pengertian dari SPBA ini. Jadi sistem pelayanan ini diselenggarakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi bagaimana dengan sasaran penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, boleh Kang. Saya akan menambahkan. Kalau berdasarkan pengertian dan tujuan dari SPBE yang kita simak tadi, saya rasa sasaran dari SPBE ini ada beberapa ya. Yang pertama, untuk terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, kemudian terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi, serta meningkatnya kapasitas SDM SPBE ini. Nah, kalau kita telah lagi dari semuanya itu, apa sih manfaatnya? Kalau menurut saya, SPBE ini bisa memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, kemudian partisipatif, inovatif, akuntabel, kemudian meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan yang pastinya untuk mencapai tujuan bersama. Juga meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat yang berbasis elektronik. Begitu menurut saya, Kang. Ya, mungkin dari prinsip dan permasalahannya ya, mungkin ada yang bisa menambahkan. Ya, Kang, saya mau menambahkannya tentang prinsip yang harus dilaksanakan gitu ya. Yang pertama itu efektivitas. Itu tuh untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE gitu. Jadi harus tepat guna gitu. Terus ada keterpaduan, yaitu untuk mengintegrasikan sumber daya yang mendukung si SPBE tersebut. Lalu berkesinambungan itu berkelanjutan, secara terencana, bertahap, dan terus-menerus sesuai dengan perkembangannya gitu. Lalu efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna juga gitu, sama kayak yang berkesinambung, sama kayak efektivitas. Lalu untuk akuntabilitasnya merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. Lalu ada keamanannya, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian dari si sumber daya yang mendukung SPBE tersebut.
Ya, untuk masalah-masalahnya yaitu untuk khususnya untuk di daerah dan di provinsi itu, yang pertama itu aplikasi elektronik itu dipakai oleh tiap perangkat daerah tersebar dan beragam. Terus belum adanya sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah, jadi cuma masing-masing gitu. Lalu yang ketiga itu belum adanya data dasar yang menunjukkan menjadi rujukan bagi sistemnya. Lalu kapasitas bandwidth yang belum memadai dan belum adanya pusat data atau data center. Lalu informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian resiko. Terus yang terakhir itu hak cipta itu dipegangi oleh swasta gitu. Jadi kita masih tergantung sama si pemegang hak cipta itu gitu. Cukup Kang dari saya dari masalah dan prinsipnya. Ya, baik. Tadi kita sudah menyinggung ya penjelasan SPBE ini sampai dengan permasalahannya gitu. Tapi adakah contoh penerapannya dari sistem pelayanan berbasis elektronik ini? Boleh dikasih contohnya oleh rekan-rekan? Ya, Kang, baik saya tambahkan ya, untuk contoh-contoh penerapan SPBE sebenarnya banyak ya. Eh, SPBE ini bisa dilakukannya antar instansi pemerintah tadi ya, seperti tadi sebenarnya disinggung sedikit juga oleh Ferlidia gitu ya, antar instansi pemerintah gitu. Bisa juga dengan pemerintah dengan pelaku usaha, pemerintah dengan masyarakat, atau pemerintah dengan pegawai pemerintah seperti PNS atau P3K ya. Contohnya juga bisa kita lihat lah maraknya aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh lembaga-lembaga. Contohnya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Kemudian juga ada perizinan secara online yang untuk mempermudah pelaku usaha dalam membuat perizinan ya. Kemudian untuk dari pemerintah kepada masyarakat, contohnya BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan ini juga sudah membuat aplikasi ya yang bisa diakses lewat smartphone seperti JKN Mobile. Dan untuk pemerintah dengan pegawainya, contoh-contohnya seperti aplikasi-aplikasi absensi pegawai ya, mengikuti dengan kemarin sempat terjadinya COVID-19 untuk mengurangi kontak fisik dengan alat-alat seperti itu. Mungkin itu, Kang, contoh-contohnya gitu. Mungkin bisa dilanjut. Mungkin bisa lebih mengerucut ya, bagaimana penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik ini di Kota Cimahi gitu ya. Karena di dinas saya sendiri, di Dinas Tenaga Kerja, belum memaksimalkan sistem pelayanan berbasis elektronik di elektronik itu begitu. Memang sudah ada penerapan digitalisasi pelayanan, tetapi itu masih di tahap pengembangan begitu. Contohnya adalah penerapan tanda tangan elektronik ya untuk pembuatan kartu tenaga kerja online gitu. Mungkin ada contoh lain yang menggambarkan kondisi penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik ini di Kota Cimahi dari rekan-rekan? Ya Kang, ada Kang, kebetulan ini terkait dengan tugas saya di pelayanan di PUPR mengenai perizinan PKPR, di mana di Cimahi ini sudah ada inovasi sistem informasi perizinan terpadu Kang, atau biasa disebut dengan SIPinter. Nah, sistem ini tuh digunakan untuk pemohon yang ingin mengajukan perizinan PKPR non berusaha. Jadi pemohon tinggal menginput data mereka di sistem, kemudian nanti akan lanjut diproses di DPMPTSP sampai nanti di PUPR juga akan diproses, divalidasi, dan nanti itu akan juga ternotifikasi ke pemohon tersebut. Nah, tentunya ini merupakan suatu kemudahan ya untuk pemohon juga karena mereka bisa mengajukan perizinan tanpa harus antri lagi datang ke kantor, dan ini juga salah satu wujud transparansi juga dari pemerintah karena proses yang akan mereka lalui itu ternotifikasi ke akun mereka sendiri. Seperti itu, Kang.
Oh iya Kang, menurut saya di Cimahi itu udah banyak banget sistem ya. Banyak banget sistem di setiap dinas, pasti ada beberapa sistem, ada malah dinas yang bikin beberapa sistem gitu, nggak cuma satu. Tapi dengan banyaknya sistem ini di Cimahi gitu ya, sebenarnya memang sudah memudahkan masyarakat, tapi banyak banget yang belum tahu sistem ini tuh untuk apa dan apa aja yang ada di Cimahi itu. Jadi kita tuh butuh sosialisasi kepada masyarakat di media apapun sebanyak-banyaknya agar SPBI di Kota Cimahi ini tuh nggak sia-sia dan sistem akan terus berkelanjutan gitu, Kang. Oh ya, kalau dari saya mungkin tadi disebutkan ya positifnya apa SPBE ini untuk di Cimahi. Nah, tetapi yang saya lihat juga sebenarnya penerapan SPBE di Kota Cimahi ini masih ada kekurangannya ya. Ketika instansi-instansi di Kota Cimahi itu mampu membuat aplikasi-aplikasi atau sistem yang memudahkan pekerjaan masing-masing. Tapi butuh waktu untuk instansi lain membutuhkan data, instansi lain untuk mengakses data tersebut. Karena sistemnya ada di instansi tersebut gitu ya, masing-masing. Nah, hal ini karena kan sistem-sistem yang dibuat antar instansi ini tidak saling berkesinambungan ya, tidak saling terhubung. Jadi instansi A membuat aplikasi ini, instansi B membuat aplikasi ini, tapi mereka tidak terhubung. Jadi sangat sayang sekali penggunaan aplikasi-aplikasi atau pembuatan sistem yang sudah dibuat ini. Seperti itu sih, Kang. Boleh saya menambahkan sedikit, Kang? Kalau yang saya simak sih dari beberapa pemaparan dan penjelasan teman-teman, memang penerapan SPBE ini lebih banyak diterapkan oleh instansi yang memang memberikan pelayanan langsung ya kepada masyarakat. Contohnya mungkin tadi ada PUPR, ada Disdukcapil, BPJS. Nah, tapi kebetulan di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga, di dinas saya ini penerapan SPBE ini memang belum begitu diterapkan. Karena pelayanan yang kami berikan itu tidak secara langsung pada masyarakat, tapi melalui organisasi yang bergerak di masyarakat, yang mereka langsunglah yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti misalnya Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, National Paralympic Committee Indonesia, dan kalau di bidang kepemudaan seperti Pramuka, kemudian KNPI. Nah, jadi mereka lah yang saya rasa memang perlu diarahkan ya oleh kami untuk bisa menerapkan SPBE supaya dinas juga bisa mengetahui secara transparan ya apa saja yang mereka laksanakan, pelayanan apa saja yang mereka lakukan ketika memberikan kegiatan kepada masyarakat. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Nah, baik, dari contoh tersebut ya bisa disimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik ini di Kota Cimahi ternyata sudah banyak juga ya yang menerapkan SPBE ini gitu. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat di Kota Cimahi diharapkan bisa menjadi lebih cepat dan transparan begitu ya. Ya, mungkin itu saja rekan-rekan diskusi kita mengenai sistem pelayanan berbasis elektronik ini. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa tahu SPBE ini seperti apa dan bisa diterapkan di dinas masing-masing ke depannya begitu. Ya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih diskusinya. Wabarakatuh.